narasi yang dibuat patriarki itu adalah bagaimana perempuan itu tetap dalam kekuasaannya. Tetap dalam kekuasaannya, yaitu apa? Kekuasaan di dalam rumah. Waktu kecil kok sering gitu tuh orang ngata-ngatain gitu, dia udah nggak perawan karena jalannya begitu gitu tuh. Misalnya jalannya ngegang. Ya, mitos-mitos seksualitas itu termasuk mitos keperawanan itu kan penyebar luasannya kan banyak, termasuk kalau kita di pesantren. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Seperti biasa, hari ini aku tidak sendiri, ditemani oleh TRJ. Halo. TRJ sih. RJ itu Siapa juga aja, kan ya. siapa Aku aja. soalnya udah lata manggilnya RJ. Gak apa-apa, RJ aja lucu. Itu sematan dari Mbak Ati. Nanti bisa Itu belum ada nasi kuningnya. Iya. Nanti bisa diperkenalkan nama aslinya Oke, siapa. boleh, siap. Karena biasa panggilan akrabnya itu RJ, teman-teman. Dan seperti biasa ada Ibu Asi di sini. Halo Ibu Asi. Bosen banget nih ya ngomong lagi. Talentnya ini dulu ya, Bu. Iya. Dan ada Pak Ocit. Halo Pak Ocit. Halo. Dan selalu dengan kemeja kotak-kotaknya, teman-teman. Wardrobe-nya cuma ini di situ. Wardrobe-nya cuma ini. Oke, sahabat Rama, pada kesempatan kali ini kita bakal omon-omon dan ngobrolin tentang pelekatan atau sebutan nyonya pada perempuan gitu ya, TRJ ya. Ini diambil temanya dari tulisannya TRJ. Bisa teman-teman atau sahabat Ramah lihat tulisannya, baca selengkapnya di umarramah.org ya, situ. Yang judulnya Tuan Rumah dan Nyonya Rumah. Oke, aku pengen tanya nih, kira-kira latar belakangnya apa nih kegelisahan TRJ yang pengen TRJ sampaikan dalam tulisan ini? Oke, nanti boleh ditambahkan sama Mbak Ati. Enggak lah, ya kau dulu. Jadi luar biasa ya, terima kasih kepada Umar Ramah sudah menerima tulisan saya kepada Pak Ocit khususnya gitu, karena gak enak juga nih misalkan siang-siang Pak Ocit ditip tulisan gitu ya. Nitip bahasanya kayak beli gorengan. Kayak titipan anak daycare. Iya. Jadi sebetulnya ini berangkat dari keresahan, misalkan dari kalimat tuan rumah. Tuan rumah kok seperti ada lawannya begitu ya, tuan rumah dan juga nyonya rumah. Ini berangkat dari tiba-tiba saya tuh ingat sama kejadian masa kecil. Ingat kejadian masa kecil, flashback gitu ya. Saya tuh dulu pernah memandang seseorang itu dari bagaimana cara dia berjalan, Mbak Asi. Berarti Apakah dia itu masih, karena lagi boomingnya begitu. Iya. Apakah dia masih perawan ataupun tidak perawan itu berangkat dari bagaimana Cara dia berjalan. perempuan. Terus tadi ngobrol juga sama Awa, oh ternyata bukan cara berjalan aja, tapi juga bagaimana postur tubuh. Nah akhirnya dari konsep itu ternyata ini sangat mengganggu aspek-aspek bersosial lah, bermasyarakat gitu. Akhirnya dari konsep keperawanan ini akan melahirkan apa ya istilahnya, dari konsep tuan rumah dan nyonya rumah ini akan melahirkan satu pembagian kekuasaan. Dari pembagian kekuasaan ini misalnya hari ini mungkin kita masih dalam belenggu budaya patriarki ya. Di dalam rumah ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki misalnya tadi disuruh untuk gotong kasur atau disuruh untuk benerin lampu, sedangkan perempuan lebih pada hal-hal yang sifatnya feminin begitu. Nah, dari pembagian kerja ini akhirnya narasi yang dibuat patriarki itu adalah bagaimana perempuan itu tetap dalam kekuasaannya. Tetap dalam kekuasaannya, yaitu apa? Kekuasaan di dalam rumah. Jadi sebetulnya tuan rumah itu adalah tuan ataupun kekuasaan yang ada di dalam publik, dan nyonya rumah itu adalah tuan ataupun kekuasaan yang di dalam rumah. Jadi seolah-olah patriarki itu akan menggambarkan bahwa ternyata perempuan itu tidak kehilangan apapun.
Perempuan itu tetap dalam kekuasaannya, tapi ada pembagian kekuasaan, ada pembagian antara laki-laki dan antara perempuan. Iya. Gitu yang berkaitan dengan tuan rumah dan juga nyonya rumah. Tapi iya benar ya. Tadi di tulisannya juga disinggung Iya. bahwasanya itu hanya ilusi ya. Iya, ilusi. Ilusi ya. Seolah-olah kita tuh punya hak dan kita tuh punya Iya. otoritas sendiri, padahal ya otoritas kita hanya di rumah tadi gitu ya. Ya tadi menarik nih Bu. Menyinggung tentang soal keperawanan tadi ya. Gimana sih misalnya apa yang mereka pikirkan gitu hanya dengan melihat cara berjalan, postur misal oh ini panggulnya gede nih atau wah berarti dia nggak perawan, itu kan sungguh sangat apa ya Teh ya, sebagai perempuan gitu Iya, belum apa-apa mengganggu. udah di stigma, dan ketika pengen cari pacar jangan sama dia udah nggak perawan gitu, Dia karena mau dia jalannya udah gede. ngegang gitu kan. Maksudnya gimana ya Bu, kita sebagai perempuan yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba udah di stigma kayak gitu, rasanya sakit loh Bu. Ya sakit ya, apalagi misalnya kalau orang ngegang tuh orang perempuan lagi menstruasi nih ya. Betul. Nah, iya, datang betul. bulan, mesti kita lagi datang bulan nih ya kan sakit ya gitu. Sampai nggak bisa jalan kan jalannya ngegang gitu. Iya. Nah itu kemudian setelah itu disebut dengan ini nggak lucu banget Nana. Itu mungkin tadi aku balik lagi sebenarnya ke apa sih ingatan masa kecilnya RJ yang dia inget gitu, tiba-tiba yang melatari tulisannya adalah salah satu ingatan dia soal waktu kecil kok sering gitu tuh orang ngata-ngatain gitu, dia udah nggak perawan karena jalannya begitu gitu tuh, misalnya jalannya ngegang gitu atau bisa juga kadang-kadang misalnya juga sering karena payudaranya besar gitu tuh, terus langsung dibilang wow itu udah nggak perawan karena udah dipegang-pegang atau ditowel gitu, atau misalnya pantatnya itu. Nah itu semua sebenarnya mitos yang terus aja diturunkan terus turun temurun gitu, dan seolah-olah itu sesuatu kebenaran gitu tuh, karena mitos gitu, sesuatu yang dimunculkan terus menerus, dan nggak tahu kenapa itu yang menjadi objek itu terus-terusan itu adalah perempuan gitu tuh, karena ya itu tadi gitu tuh, karena ada satu kuasa tadi ya, kalau tadi ada RJ ngomongin kuasa, ada satu kuasa untuk mungkin ya mendiskriminasikan atau apapun, sehingga seolah-olah perempuan itu udah nggak layak kalau udah nggak perawan. Nggak layak dinikahi. Nah kebetulan berapa hari kemarin itu saya sempat nonton YouTube-nya Dr. Boyke. Di salah satu stand up komedian itu di Pras itu sama Dr. Boyke membahas juga ngomongin soal keperawanan ini. Nah seringkali tadi orang tuh menganggap soal ini udah nggak perawan karena mitos-mitos tadi itu, jalannya ngegang, payudaranya besar, panggulnya besar gitu tuh, itu udah nggak perawan. Keperawanan itu apa sih gitu tuh, itu kan terkait dengan ini saya mengutip ininya Dr. Boyke itu selaput darah kan gitu. Karena itu kan selaput darah yang kemudian seringkali juga ini sangat mengganggu kita perempuan muda gitu tuh. Mungkin selaput darah ini bersifat sangat elastis ya, sangat elastis, dan kalau elastis itu kan bisa juga dia misalnya robek sendiri, dan robeknya itu nggak harus dirobek oleh satu benda atau apapun, mungkin karena dia sering kayak misalnya dia perempuan, dia suka main bola atau dia suka naik sepeda atau jatuh atau apapun gitu karena kecelakaan misalnya, nah itu bisa robek juga. Atau ada juga yang dia sudah istilahnya sudah menikah gitu tuh, udah misalnya melakukan hubungan seksual aktif sama pasangannya dan tetap enjoy aja, dan itu nggak masalah karena tadi sifatnya sangat elastis dan setiap perempuan itu berbeda. Jadi tolong jangan menstigma perempuan dengan itu nggak perawan gitu tuh, karena itu enggak gitu tuh. Soal perawan itu apa sih gitu tuh, itu kan sebenarnya ngomongin soal selaput darah, terus nanti ada stigma kok sudah longgar misalnya baru menikah, misalnya ada pasangan muda baru menikah, kok selaput darahnya nggak rapat gitu. Nah selaput darah ini kan ada yang disebut dengan pelumas di perempuan. Justru kalau si pelumas ini nggak muncul, itu justru akan melupai beberapa organ-organ di samping lubang vagina itu. Justru pelumas ini membantu perempuan untuk juga menikmati hubungan seksual itu gitu tuh. Jadi sama-sama menikmati dan kemudian tidak ada kerusakan di organnya gitu tuh. Nah itu gitu tuh, justru si
Jadi jangan ketika misalnya pasangannya kok ini nggak keset gitu tuh, malah becek gitu tuh gitu. Nah ini sering sekali jadi salah kaprah, lalu kemudian menuduh pasangannya itu sudah nggak perawan. Ya kan, justru pasangan yang bagus itu ketika bisa membantu pasangannya bisa mengeluarkan si pelumas-pelumas tadi gitu. Dia udah rileks, sudah enak dikeluar, baru dia jadinya tidak kesakitan gitu. Itu jadi tolong jangan distigma ketika misalnya, karena banyak ya kasus-kasus tadi gitu tuh, gara-gara dia merasa waktu malam pertama nggak keluar darah disebut tidak perawan. Ini juga akhirnya jadi diceraikan. Ada kasus yang pernah saya teman itu 2 minggu menikah gitu tuh, gara-gara ketika malam pertama tidak keluar darah, lalu kemudian diceraikan. Suaminya pergi dan muncullah surat cerai yang dikirim oleh si suaminya tanpa dengan dalih gitu tuh sudah tidak perawan. Nah, ini yang kemudian tolong jangan ini jadi agak panjang ya ngomongin selaput darah gitu sih gitu tuh. Karena mitos malah terus-terusan melakukan kekerasan dan menyudutkan perempuan. Ini mumpung ada laki-laki nih, kita pengen tahu sudut pandang laki-laki ya nggak sih, Bu? Nyesel saya ikut di sini. Harus ditanya ada pandangan lain ya. Iya betul. Dari tadi perasaannya nggak enak. Kalau kan bisa konfirm langsung ke laki-lakinya gitu. Ya, apa sih yang mereka lihat gitu. Walaupun mungkin tidak semua, tapi paling mewakili laki-laki. Iya. Nah tadi dari 2 kasus tadi itu, dari kata pelekatan nyonya rumah yang dilekatkan oleh perempuan, padahal itu kan memiliki pergeseran makna juga, dan tadi itu mitos tentang keperawanan gitu ya. Maksudnya dalam pengalaman laki-laki sendiri tuh bagaimana sih Pak untuk memandang seorang perempuan gitu? Pengalamannya siapa nih? Iya, maksudnya setahu Bapak sebagai seorang laki-laki, atau kan Bapak kan bergaul dengan laki-laki lain. Iya, ngobrol lah ya. Iya, minimal ngobrol lah sama laki-laki lain gitu. Nggak pernah ngobrol ya? Jawabannya diplomatis yang aman-aman mulu. Tabrak aja tabrak. Opini Bapak pribadi lah. Ya, mitos-mitos seksualitas itu termasuk mitos keperawanan itu kan penyebar luasannya kan banyak, termasuk kalau kita di pesantren itu kita kan ada juga kita yang mempelajari kalau dagunya segini, dalam vaginanya segini, kalau ini bentuknya ini, itu masih terus dikaji. Dan itu menurut saya sih yang terjadi di masyarakat kita itu sebenarnya ambivalensi tentang seksualitas ya. Di satu sisi masyarakat kita terutama laki-laki itu sangat memperhatikan fisik kan biologis nih, sangat memperhatikan aspek biologis, tapi di satu sisi pengetahuan tentang itu nggak ada. Jadi yang muncul kemudian adalah tabu dan mitos. Nah, satu sisi ini penting banget nih. Maksudnya penting banget kan bagaimana misalkan laki-laki di dalam masyarakat kita nyari pasangan misalkan. Itu aspek biologis itu menjadi penting bagi laki-laki kan. Nah, masalahnya adalah tidak ada pengetahuan yang memadai untuk memahami ini. Yang muncul justru tadi mitos keperawanan, mitos biologis yang lain, mitos-mitos seksualitas yang lain. Dan jangan salah, mitos-mitos itu tidak hanya dilekatkan pada perempuan. Dalam laki-laki juga banyak sekali. Yang mitos-mitos ini sebenarnya terus melatenkan patriarki yang digelisahkan oleh RZ itu. Dia gelisah banget dalam tulisannya. Soal maskulinitasnya itu, soal budayanya. Iya. Jadi karena ada konsep keperawanan itu Mbak sih, jadi orang-orang tua ya khususnya ibu lah yang punya tanggung jawab, kata patriarki punya tanggung jawab pengasuhan gitu ya. Jadi seolah-olah nih anak cepet dinikahkan gitu supaya ketika dia menikah itu sudah dipastikan bahwa dia itu masih perawan dan dan seorang laki-laki ini merasa sempurna gitu ketika menikah dengan seorang yang masih perawan gitu, karena katanya kan keperawanan itu kan asal katanya tuh dari Latin tuh namanya tuh bunga Mbak sih. Jadi memetik bunga, laki-laki yang bisa menikahi orang yang perempuan yang masih perawan, dia tuh berhasil mendapatkan bunga gitu dalam hidupnya gitu. Nah, bentar J. Yang tadi soal menikah ini perawan. Nah, nanti ketika misalnya ditanya, ini masih perawan. Nah, nanti pertanyaan itu muncul ketika misalnya tadi apakah ada mitos tadi yang aku ceritain gitu tuh. Keluar darah nggak waktu malam pertama itu? Iya. Nah, itu loh. Sejak dari konsep keperawanan ini
sudah mitos sebenarnya. Iya. Bukan tentang selaput Iya, darah, iya. tapi semenjak dari konsep, semenjak dari pikiran, Iya. itu sudah diarahkan oleh mitos. Iya. Ya, itu dia. Iya, benar. Sebenarnya ya menurut saya sah-sah saja, silahkan. Misalkan dalam kultur tertentu, misalkan masyarakat sangat menjunjung Mengsa- tinggi lah, sangat menghormati, itu sah-sah saja. Iya. Nah hanya saja kayak di masyarakat kita ya, ini nggak adil. Keperawanan kan nggak ada di laki-laki. Iya, maksudnya itu. Nggak ada, iya. Maksudnya itu. Nggak ada. Kenapa yang diuyak-uyak terus? Kenapa yang selalu digencet? Kenapa seringnya yang selalu dipertanyakan itu kepada perempuan itu? Itu Iya, masalahnya. Itu loh yang nggak maksudnya. Bukan berarti aku mempermasalahkan konsep keperawanan, ya boleh-boleh aja. Kalau kita masyarakat menganggap itu penting. Iya. Masalahnya kita di pikiran kita udah nggak adil. Apakah itu Sudah nggak adil sejak dalam arti. Nah, itu. apakah itu ada kaitannya tadi Pak untuk menguasai atau untuk mendominasi perempuan, makanya dibuat tuh konsep keperawanan gitu. Ya bisa jadi. Jadi mungkin. ini kecurigaan ya teman-teman. Iya. Ini satu kecurigaan. Kegelisahan kita. Saya juga baru sadar sekarang. Iya. Tapi kata tulisannya Esther tuh Mbak sih. Finalnya itu akhirnya patriarki itu ingin membuat satu narasi yang langgeng di masyarakat itu adalah bahwa kehormatan perempuan itu dilekatkan kepada status ininya, Iya betul. status keperawanannya gitu tuh. Jadi seolah-olah yang tidak perawan itu wah perempuan bla 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 dan seterusnya. Iya. Dan pelekatan itu kan proses berlangsungnya sistematik ya, maksudnya sistemik, karena lewat pengetahuan. Nah ini sangat Iya. berbahaya, nggak kelihatan karena lewat pengetahuan itu dari level atas sampai yang paling bawah. Iya. Yang paling bawah ya sehari-hari obrolan, pembicaraan. Yang lebih tingginya kan misalnya udah di buku, udah di kitab, udah di apa. Nah atasnya lagi sistem. Kayak misalkan RZ di tulisannya kan menggelisahkan misalnya di undang-undang perkawinan. Itu kan udah level tinggi. Tapi yang membuat ini jadi undang-undang sebenarnya hal-hal yang kecil. Iya. Yang sehari-hari kita itu, yang asumsi-asumsi yang seolah-olah itu memang datang dari sananya gitu. Pengen kawin tak? Kawinnya sama perawan apa sama itu jadi obrolan yang biasa. Iya. Nah inilah sebenarnya yang membentuk struktur yang lebih mapan. Makanya sulit untuk dirobohkan Sulit tadi sekali. ya Pak ya. Sulit. Sadar nggak sadar ya gitu tuh itu jadi sesuatu yang Ya oke. Menarik tadi Pak tentang perkawinan ya. Di sini disinggung. Disinggung sama tulisannya TRJ juga di paragraf terakhir ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Ummah Rama WRG. Di situ TRJ nulis institusi perkawinan seolah-olah hanya dibuat dan mengesahkan garis keturunan. Berani kamu Ci ya laki-laki. ngomong kayak gitu. Ampun. Nah, itu bisa dijelaskan TRJ. Iya. seseorang yang Aku ragu-ragu banget jadinya, sumpah ragu-ragu banget. Nggak apa-apa. Jadi memang tulisan ini berdasar dari tulisannya Kak Esther kurang lebih begitu. Jadi karena konsep keperawanan di awal, akhirnya laki-laki itu menikah itu harus memastikan perempuan yang dinikahi itu masih perawan. Karena tadi ketika terjadi hubungan seksual, laki-laki ini harus memastikan bahwa ketika pun perempuan ini hamil, maka harus dipastikan itu adalah garis keturunan laki-laki. Ya, Gitu. Jadi kenapa seolah-olah institusi perkawinan itu hanya untuk melanggengkan garis keturunan, karena tadi dari kegelisahan keperawanan kemudian berangkat lagi ke perkawinan. Oh ternyata laki-laki ini harus memastikan dulu, dan bagaimana cara memastikan itu kan tidak tertuang di dalam Alkitab. nggak ada aturannya. Terus kalau misalnya ada aturannya, kalau misalnya mau dibikin gitu tuh untuk memastikan, pertanyaan itu kenapa harus perempuan aja? Iya. Kenapa nggak dua-duanya? Gimana kalau misalnya ya, maksudnya kan Marahnya ke situ. Sabar Bu, sabar. manusia normal ya, manusia normal. Laki-laki manusia normal, perempuan manusia normal, makhluk seksual gitu. Yang ketika masa pubertas itu pasti ada masa di mana ada masa kita merasa misalnya entah itu mimpi basah kalau laki-laki atau tiba-tiba
nonton porno, lalu misalnya dia onani misalnya, itu bagaimana? Dia udah masih jantan apa enggak gitu tuh, ya kan? Dia masih laki-lakinya masih original apa enggak gitu, Nah, iya. kan gitu kan. Terus kayak gitu lah, maksudnya ini juga ini tidak menggugat, tapi ayo dong direnungkan bersama gitu, jangan hanya kemudian hanya ke perempuan aja yang ini mau tes keperawanan, kamu mau masuk ke polisian harus tes keperawanan sampai dibuka semua misalnya gitu, ada banyak kasus. Nah ini juga jadi contoh, bukan hanya soal perkawinan di banyak itu. Enggak, yang dikatakan RJ itu menarik karena gini, seolah-olah pernikahan itu jadi cara bagi laki-laki untuk menguasai gitu. Iya. Nah, salah satu cara penguasaan itu adalah setiap anak yang lahir dari rahim Harus dipastikan. bukan dipastikan itu adalah penerus dari bapaknya. Jadi iya, aku kan baca tulisannya RJ ya. Ya memang dari awalnya ada kecemburuan laki-laki terhadap perempuan yang punya rahim gitu loh. Iya. Karena sebenarnya laki-laki itu nggak punya apa-apa. Iya, secara biologis ya, susunan yang paling kecil dari tubuh kita kan DNA katakanlah. Di kromosom kan laki-laki nggak dominan. Itu punya perempuan semua. Nah, yang punya rahim juga perempuan. Yang bisa meneruskan humanity, kemanusiaan, itu perempuan. Iya betul. Laki-laki nggak punya rahim. Nggak bisa rahim. Nggak bisa. nggak bisa. Jadi dia itu, sementara manusia itu makhluk yang terbatas usianya. Jadi gimana mau meneruskan eksistensi dirinya sebagai manusia, kan nggak bisa. Perempuan itu bisa. Tapi kepemilikan perempuan terhadap yang biologis dan keturunannya itu direnggut oleh laki-laki dengan cara apa? Institusi tadi. Ya dengan cara melakukan mitos-mitos yang kemudian membuat struktur pengetahuan bahwa setiap anak yang lahir adalah penerus dari laki-laki. Oh, jadi itu kenapa harus disangkut pautin dengan ini tuh anaknya si bapak ini ya. Harus menciptakan narasi-narasi, mitos-mitos, pengetahuan-pengetahuan yang ingin menahbiskan bahwa setiap anak yang lahir adalah penerus dari bapaknya. Iya. Padahal yang ngelahirin si ibunya. Iya. Kalau sebenarnya maksudnya mungkin kalau kasarannya ya, mungkin kasar-kasarnya gitu. Iri itu tadi ya, maksudnya iri karena kasarnya iri karena nggak punya rahim gitu tuh, akhirnya membuat banyak konsep. Iya. Kasihan dia maksudnya. Tapi jangan kita konsep itu kan masih sangat besar hari ini ya, sulit sekali. Masih sangat besar, dan ini kan hanya soal kegelisahan dari remukan rengginang lah gitu, kira-kira remukan rengginang yang sedang gelisah gitu. Didiskusikan, muncullah podcast ini. Gitu. Iya, sebenarnya melakukan kritik terhadap itu atau gelisah terhadap itu lebih mudah, karena kalau kita antrupkan dengan kehidupan kita sehari-hari agak susah. Iya. Susah. Bukan agak lagi, susah banget itu. Susah banget hidup sehari-hari, susah banget ini gimana? Susah banget. Coba aja gimana aja? Tadi aku ada headline dari Pak Ocit. Berani banget. Iya, nulis kayak gitu berani banget kamu. Pusing. 4 jempol untuk TRJ. Sama jempol kaki. Sebagai satu kegelisahan dan kita curiga dengan satu misalnya konsep atau apapun, sah-sah aja sih menurutku sih, sah-sah aja. Jadi paling tidak hanya diam, karena realitasnya kan ada satu juga yang ada satu kekerasan yang kemudian ada terjadi lah, misalnya kayak ada stigma dan segala macam itu ada. Jadi sah-sah aja ketika tadi kita ada curiga aja, jangan-jangan konsep keperawanan ini kita curiga dari awalnya sudah sedemikian rupa, misalnya ada ini gitu, bisa jadi gitu, yang nggak apa-apa, maksudnya boleh setuju boleh nggak, tapi ini kan sebagai satu kegelisahan ya manusiawi, kita bisa gitu. refleksikan bersama ya. Bersama. Tapi itu kan peristiwa historis ya. Iya. Maksudnya peristiwa historis itu ada awalnya kan. RZ juga udah baca tuh. Itu kan ada awalnya. Dulunya nggak kayak gitu. Berarti ada harapan sebenarnya ke depan bisa berubah. Bisa. Gitu loh. Kalau itu udah ketentuan dari sananya, kemudian bukan sesuatu yang historis, ini kan kita nggak bisa ngubah, Iya. karena ini udah ketentuan. Udah given. Iya. Nah, ternyata banyak sekali Dalil-dalil. penulis itu kan mengatakan bahwasanya peneliti juga banyak bahwa ini historis. Awalnya ada peralihan itu dari garis ibu ke garis ayah itu ada. Oh, kalau gitu bisa diubah ya, bisa, jelas.
Oke. Jadi aku nyinggung sama Pak Ucip tadi soal kecemburuan, dan di sini di paragraf awal juga Terja udah ngejelasin panjang lebar tentang sejarahnya teman-teman sahabat ramah. Dan di sini juga disebutin 6 poros kejantanan itu. Mungkin iya kah bahwasannya 6 poros kejantanan itu disebabkan dari kecemburuan tadi? Iya, makanya tadi nyambung Pak Ocit ya, berangkat dari ternyata semuanya itu berawal dari rahim kalau kata Esther. Iya. Semuanya berawal dari rahim, kecemburuan atau awalnya mungkin ketakjuban laki-laki Awalnya atas apa ya, given dari Tuhan gitu ya. Oh, perempuan bisa meneruskan, perempuan bisa membuat sebuah generasi dan seterusnya gitu. Dan ternyata realitasnya adalah laki-laki juga garis apa? Kita yang lahir laki-laki juga lahir dari perempuan juga gitu, yang hari ini laki-laki lahir dari perempuan. Jadi memandang fakta itu akhirnya muncul ketakjuban, tapi ketakjuban yang mereka tidak bisa dapatkan itu. Akhirnya karena tidak bisa mendapatkan itu, muncullah sebuah ketakutan. Tadi Pak Ucid ya, dari ketakutan dibuatlah sebuah sistem cerita-cerita, kemudian mitos, kepercayaan, nilai, semuanya. Sampai melanggengkan yang hari ini kita rasakan bersama gitu. Makanya dari awal munculnya itu dari rahim. Jadi rahim perempuan hanya dikonotasikan untuk bertugas reproduksi gitu. Jadi mesin anak, hanya sebagai mesin. Setelah itu dikuasai, setelah rahim dikuasai, patriarki menguasai bagaimana kita bergerak, bagaimana pola untuk tubuh kita, kemudian bagaimana hal yang kita lakukan ini benar dan salah. Mungkin juga masuk ke ini bermoral dan tidak bermoral, banyak sekali gitu. Sampai perampasan hak tubuh, dan hari ini mungkin kita bersuara ya untuk merebut tubuh kita sendiri gitu. Termasuk tadi untuk tidak di stigma tadi ya Bu ya. Perawan dan nggak perawan itu adalah hak tubuh kita ya Teh ya. Iya, kalau misalkan narasi-narasi seperti ini, kalau biasa aku bicarakan dengan teman-teman laki-laki yang baru ya, baru memahami atau belum memahami, itu kan kayak narasi seperti ingin menyerang laki-laki seolah-olah kan. Ingin menyerang laki-laki, kemudian ingin mengalahkan laki-laki kayak gitu. Ini seperti pertarungan gender gitu atau pertarungan jenis kelamin. Padahal enggak, sebenarnya enggak. Saya sendiri sebagai laki-laki tidak merasa diperangi. Kenapa? Karena sudah terlalu sangat dominan anasir-anasir kebudayaan kita, sudah sangat maskulin, sudah sangat laki-laki. Jadi apa ya, sebenarnya narasi-narasi seperti ini muncul sebenarnya yang ingin dikejar adalah kesetaraan, kesaling pahaman. Gini loh. Tapi yang perlu dibongkar terlalu banyak ternyata. Jadi kalau aku sih sebagai laki-laki selalu melihatnya ya wis lah, urip bareng bae. Maksudnya kita ya hidup bareng karena kita sama, laki-laki perempuan sama-sama manusia gitu. Kalau kita tahu pengetahuan baru bahwa dalam sisi tertentu laki-laki itu menghegemoni perempuan, ya kita harus sadari. Tapi saya juga sadar teman-teman laki-laki itu tidak mudah untuk melepaskan privilege-nya sebagai laki-laki. Susah. Itu. Privilege atas kekuasaan dia ya. Susah. Kayaknya apa sih Bu, ya mungkin ini kerja dan PR kita bersama gitu, karena apa sih tadi kalau Pak Uci bilang kondisi realitasnya kan masih sangat patriarki sekali kulturnya. Jadi ya dimulai dari mana ya tadi gitu tuh, karena mungkin teman-teman yang punya pengetahuan baru, punya bacaan pengetahuan yang luas, lalu kemudian kita muncul satu kegelisahan gitu tuh. Ada kegelisahan, ada kemarahan, ada segala macam campur aduk yang kemudian mungkin perlu kita respon gitu tuh. Mungkin kadang-kadang nggak perlu langsung kita bereaksi gitu tuh. Perlu kita respon dulu, kita endapkan dulu gitu tuh. Karena tadi realitasnya sungguh luar biasa, lapisan yang harus kita dobrak itu bukan hanya 1, 2, 3 lapisan gitu tuh, cukup banyak. Dan kalau kita langsung jebret begitu mungkin akan melelahkan dan
mungkin ya lewat podcast ini adalah bagian dari proses Yeah. kita mungkin ya mengurai bersama, ternyata mungkin dimulai dari bagaimana tadi yang Pak Ocit, ya saya sadar sebagai laki-laki, tapi mungkin ada banyak jutaan teman-teman laki-laki lain yang masih begitu memegang teguh privilege dia atas nama kelaki-lakiannya itu, dan ya mungkin tadi Jangankan laki-laki yang lain ya, maksudnya di dalam pikiran dan tubuh saya kan masih juga ada residu pendidikan patriarkal kan. Iya. Dan kadang itu sempat muncul juga ya Pak. sempat muncul, dan sebenarnya bukan hanya pada laki-laki pun Iya. apa ya pemahaman patriarkal sebenarnya juga di perempuan juga ada Banyak, juga sih, iya. karena Iya. tadi pendidikan itu lewat sistem pendidikan Sering merasa bersalah kalau tidak Kayak- melakukan tugas perempuan. Iya betul. masih ada Ada namanya ini laki-laki ini Iya. perempuan. satu visi kemanusiaan yang mungkin bisa kita lakukan bersama yang terdekat, misalnya kayak kamu, oh berarti dengan pasanganmu gitu tuh. Itu satu hal yang Tugas berat itu. yang itu juga pasti butuh waktu panjang, dan itu dimulai dari sesuatu yang terdekat, kegelisahanmu segala macam, dan itu ya bagus sekali lewat tulisanmu ini yang tuan apa sih Rumah. Tuan tuan rumah. rumah dan nyonya rumah ini satu kegelisahan yang dan kecurigaan, ada kemarahan, ada kekecewaan yang kemudian kamu tuangkan dalam tulisan ini tuh apa ya, cocoklah salah satu dan kita urai di podcast ini. Baca di sini. kita sama-sama, saya juga sama belajar gitu, jadi oh sedemikian dahsyatnya ya gitu. Oke. Terima kasih Sobat Rama, itu dia hasil obrolan kita tentang tulisan TRJ minggu Panas ya. ini. Panas karena tadi diberondong terus ya. Panas dan mohon maaf kalau ada banyak apa sih kegelisahan dan kecurigaan. Iya. Sah-sah aja lah, mungkin kita Iya. memang orang-orang yang sedang gelisah. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya ya di umahrama.org. Mungkin ada salah satu pesan-kesannya buat sahabat Rama di rumah nih, TRJ. Closing statement mungkin Iya, ya. mungkin. Closing statementnya tadi mengatakan bahwa sebetulnya ada banyak sekali hal yang membuat kita tertuju pada atau termakan pada sistem-sistem patriarkis, dan salah satunya adalah konsep keperawanan dan konsep nyonya rumah yang sebetulnya itu adalah tadi ilusi kekuasaan yang dibuat seolah-olah perempuan itu tidak akan kehilangan kekuasaannya. Gitu. Jadi perempuan tetap berkuasa tapi di rumah. Tuh. Oke, dari Ibu Asih. Kalau saya closingnya sederhana sih, jangan terperangkap pada pengetahuan yang ada, terutama misalnya pengetahuan tentang nyonya rumah itu kemudian menjadi makna saklek sebagai orang yang di rumah aja dan nurut manut aja, jangan. Jadi lebih luas gitu tuh, berbagi peran gitu tuh, dua-duanya bisa menjadi nyonya rumah atau tuan rumah, dan itu tidak ada jenis kelaminnya. Ya. Hmm. Terakhir Pocit. Aku hanya pengen ngomong bahwa perempuan maupun laki-laki adalah manusia, sama-sama manusia. Dan sebagai sesama manusia tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dua-duanya itu sama-sama tinggi, sama-sama rendah di hadapan Tuhan. Jadi sudah saatnya lah laki-laki untuk belajar, kemudian membuka wawasan bahwasanya privilege-privilege-nya dia harus segera dikoreksi ya, untuk menjadikan kehidupan berelasi antara laki-laki dan perempuan jadi setara dan adil. Seperti itu sih. Oke, terima kasih TRJ sudah mampir ke podcast Rama. Mampir lagi. Mampir lagi. Terima kasih juga buat Bu Asih. Terima kasih buat Pak Ocit. Oke, sahabat Rama, jangan lupa share dan subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa dengarkan podcast kita di Spotify Podcast Rama. Sampai jumpa.